Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania, NPM 101200039 kelas C3 Manajemen dari STIS Tembi Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan mengenai materi anggaran piutang. Materi pertama mengenai pengertian anggaran piutang. Apa itu anggaran piutang? Anggaran piutang adalah suatu anggaran yang terperinci mengenai jumlah piutang di masa yang akan datang, yang terjadi akibat penjualan kredit. Dengan adanya penjualan kredit, perusahaan memperoleh beberapa manfaat dan risiko secara finansial. Kemudian saya akan membahas mengenai manfaat penjualan kredit. Yang pertama, upaya meningkatkan omset penjualan. Yang kedua, meningkatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, keuntungan terhadap selisih bunga modal. Yang keempat, menjalin hubungan yang erat antara pembeli dan juga penjual. Selain manfaat dari penjualan kredit, ada juga resiko penjualan kredit. Resiko penjualan kredit yang pertama itu menyerap beban biaya modal. Yang kedua, menimbulkan biaya administrasi. Yang ketiga, memerlukan biaya lain untuk bagian penagihan. Dan yang keempat, kemungkinan ada piutang yang tidak tertagih. Contoh soal anggaran piutang. Data yang dimiliki PT Sangjaya untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Rencana penjualan 50% penjualan tunai. Pada bulan Januari, 3.500.000. Pada bulan Februari, 3.750.000. Pada bulan Maret, 4.500.000. Triwulan 2, 12 juta. Triwulan 3, 10.500.000. Dan triwulan 4, 11.250.000. Kedua, pola pengumpulan piutang bulanan dan triwulan dengan rincian bulanan 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, dan 10% 2 bulan berikutnya. Pola pada triwulan dengan rincian 80% triwulan penjualan dan 20% triwulan berikutnya. 3. Kerugian piutang ditaksir 2% dari penjualan secara kredit. 4. Kas awal tahun 2.500.000. 5. Penerimaan lain-lain. Triwulan 2, 2 juta. Dan triwulan 3, 3 juta. Yang keenam, pengeluaran kas. Pembelian material Januari 1.350.000, Maret 1.200.000, triwulan 2 3.600.000, triwulan 3 3.750.000, dan triwulan 4 3.750.000. Pembayaran upah dan gaji pada bulan Januari 1.170.000, Februari 900.000, Maret 1.100.000, triwulan 2 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, dan triwulan 4 2.775.000. Pengembalian hutang pada Februari 3 juta, triwulan 2 12 juta. Dividen triwulan 2 900.000, triwulan 4 900.000. Penghasilan lain-lain pada bulan Januari 650.000, pada bulan Februari 450.000, Maret 800.000, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 1.350.000. Saldo awal tahun piutang sebesar 2 juta rupiah. Dari jumlah ini akan diterima pada bulan Maret sebesar 600.000 dan pada triwulan 4 sebesar 1 juta. Lalu ada cadangan piutang sebesar 1 juta. Berdasarkan data di atas, saya akan membuat daftar penerimaan piutang. Pertama, saya akan menghitung penerimaan piutang pada bulan Januari. Penjualan bulan Januari sebesar 3.500.000. Penjualan tunai 50% yaitu 1.750.000, sehingga dapat diperoleh penjualan kredit sebesar 1.750.000. Kerugian piutangnya sebesar 2%. Cara perhitungannya adalah dengan cara
Jadi hasil dari penjualan kredit dikalikan dengan 2% atau jumlah kerugian piutang. Hasil penjualan kredit sebesar 1.750.000 dikali dengan kerugian piutang sebesar 2% yang menghasilkan 35.000. Kemudian, penjualan kredit dikurangi dengan kerugian piutang. Hasilnya adalah 1.715.000. Langkah selanjutnya adalah membuat pola pelunasan hutang. Dan pola ini sudah ada di dalam soal. Pola pelunasan piutangnya sudah ada di dalam soal sebesar 60% pada bulan penjualan, 30% pada bulan berikutnya, serta 10% untuk 2 bulan berikutnya. Maka diperoleh pola pelunasan piutang pada bulan Januari adalah 60% dikali dengan jumlah piutang, yaitu 1.715.000. Diperolehlah hasil 1.029.000. Pada bulan Februari, polanya yaitu 30% dikali dengan 1.715.000, diperolehlah 343.000. Bulan Maret, 10% dikali dengan 1.715.000, hasilnya adalah 171.500. Pada triwulan 2, 10% dikali dengan 1.715.000, diperoleh hasil 171.500. Langkah selanjutnya juga tetap sama seperti kita menghitung pada penjualan bulan Januari. Penjualan pada bulan Februari sebesar 3.750.000. Kemudian penjualan tunainya 50% sebesar 1.875.000. Lalu dikurangi dan menghasilkan penjualan kredit. Hasil penjualan kredit dikali dengan kerugian piutang sebesar 2%, yaitu 37.500. Lalu dikurangi dan menghasilkan jumlah piutang sebesar 1.837.500. Pola pelunasan piutangnya juga tetap sama pada bulan Februari atau bulan penjualan sebesar 60%, bulan depannya 30%, dan 2 bulan berikutnya sebesar 10%. Perhitungan penjualan pada bulan Maret juga tetap sama perhitungannya seperti bulan-bulan sebelumnya. Untuk penjualan triwulan, cara menghitung jumlah piutangnya tetap sama, tetapi ada perbedaan saat menghitung pola pelunasan piutang. Kita mengikuti pola pelunasan piutang sesuai dengan soal. Untuk soal ini, pada triwulan pertama 80% dan triwulan berikutnya sebesar 20%. Untuk perhitungan triwulan 3 dan triwulan 4, caranya tetap sama seperti perhitungan pada triwulan 2. Setelah semua perhitungan penjualan dari Januari sampai triwulan 4 selesai, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Penjualan kredit kita masukkan dari jumlah hasil penjualan kredit yang telah dihitung sebelumnya. B debit adalah kerugian piutang yang tadi telah dihitung sebesar 2%, kemudian disimpan di dalam tabel berurutan. Piutang neto adalah penjualan kredit dikurangi dengan B debit. Contohnya pada bulan Januari, penjualan kreditnya sebesar 1.750.000 dikurangi 35.000 yang menghasilkan piutang neto sebesar 1.715.000. Untuk tabel pelunasan kita masukkan sesuai dengan pola pelunasan tiap bulan. Seperti pada bulan Januari, pelunasan pada bulan Januari sebesar 80%, pelunasan pada bulan berikutnya sebesar 30%, yaitu pada bulan Februari, dan pada 2 bulan berikutnya sebesar 10%. Kemudian hasil perhitungan pola pelunasannya disimpan sesuai bulan yang terhitung. Langkah terakhir kita jumlahkan sesuai dengan kotak tabel yang ada. Sekian video dari saya mengenai materi anggaran piutang. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas materi yang telah saya sampaikan. Atas apresiasinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.